Sulit membayangkan Italia tanpa adanya sejarah Romawi kuno yang menjadi sumber utama peradaban Latin di dunia saat ini. Namun, pada awal sejarah Italia, masyarakat Etruskan yang berkembang di wilayah Tuscany memegang peran penting dari abad ke-8 hingga ke-4 sebelum Masehi. Masyarakat Etruskan dikenal sebagai masyarakat maju dan makmur, bahkan sejajar dengan masyarakat Yunani kuno dalam hal kemajuan, keahlian perdagangan Fenisia, dan kekayaan Mesir. Masyarakat Etruskan juga dikenal sebagai pelaut dan telah membangun jaringan perdagangan yang luas di sepanjang Mediterania. Kota-kota seperti Pisa, Bologna, dan Capua serta banyak pusat populasi modern lainnya awalnya didirikan oleh masyarakat Etruskan. Meskipun terkadang diabaikan dalam sejarah Italia, pengaruh budaya Etruskan sangat penting bagi perkembangan Republik Roma maupun dunia. Sebuah kisah tentang peradaban Etruskan, masyarakat kuno dan misterius di semenanjung Italia telah menarik minat para ahli arkeolog dan sejarawan selama berabad-abad. Meskipun asal-usul mereka belum jelas, para ahli banyak berteori, mulai dari teori bahwa mereka berasal dari Anatolia hingga teori bahwa mereka adalah keturunan dari masyarakat laut yang berperan dalam runtuhnya zaman perunggu. Walaupun sedikit yang diketahui mengenai masyarakat Etruskan di awal kemunculannya, mereka tumbuh menjadi kekuatan utama di wilayah tersebut dan membangun kota-kota besar seperti Fulci, Tarquinia, dan Cerveteri. Orang-orang Etruskan memberikan kontribusi yang signifikan pada peradaban Roma yang kemudian menjadi salah satu kekaisaran terbesar dalam sejarah umat manusia. Meskipun memiliki kemiripan dengan tetangga-tetangganya, masyarakat Etruskan memiliki ciri khas yang unik, yaitu bahasa mereka yang tidak berhubungan dengan bahasa Indo-Eropa yang menjadi karakteristik sebagian besar peradaban Eropa pada saat itu. Meskipun sisa-sisa arkeologis dan tulisan-tulisan Etruskan hanya ada sedikit, banyak yang meyakini bahwa mereka memiliki pengaruh besar pada peradaban di sekitarnya, dan pengetahuan tentang Etruskan dapat membantu kita memahami masa lalu secara lebih luas. Dalam sejarah Italia, nenek moyang orang Romawi telah lama memegang kendali atas wilayah tengah sampai barat semenanjung dengan senjata perunggu. Mereka membangun desa di dataran tinggi yang dilindungi oleh pertahanan alami, dan rumah mereka dibangun dari jerami dan lumpur serta hidup dari bertani, mengembala, dan kehutanan. Hasil temuan kuburan Etruskan kuno menunjukkan ritual yang rumit dan menyajikan senjata, perisai, dan baju dari perunggu dan besi. Pada abad ke-9 sebelum Masehi, Etruria memasuki periode Villanovan di mana desa-desa kecil di bukit digabungkan menjadi kota-kota besar seperti Veli, Tarquinia, dan Fulci. Masyarakat Etruskan menjadi semakin kompleks dengan arsitektur rumah mereka yang dihiasi dengan motif geometris dan binatang. Mereka juga membangun jaringan perdagangan dengan wilayah timur dan mengadopsi alfabet dari Yunani Barat sebagai sistem tulisan mereka. Masyarakat Etruskan sangat dipengaruhi oleh budaya timur, khususnya Yunani, dan mengadopsi ritual yang menekankan kemegahan dan upacara, terutama yang melibatkan anggur sebagai minuman yang sangat mereka hargai. Era ini juga memimpin urbanisasi yang cepat masyarakat Etruskan, dengan kota-kota mereka berkembang menjadi kota yang lengkap dengan jalan aspal, saluran air, kuil, dan villa yang mewah. Tapi secara politis, masyarakat Etruskan selalu terpecah belah dengan negara sampai kotanya sebagai unit politik utama, dan satu kota mengkontrol wilayah pedesaan di sekitarnya. Kota-kota di wilayah Etruskan selalu bersaing ketat dan sering terlibat dalam peperangan. Namun sekitar tahun 600 sebelum Masehi, mereka membentuk aliansi longgar yang terdiri dari 12 kota paling kuat yang dikenal sebagai Liga 12 Rakyat. Tapi meskipun ada aliansi, setiap kota tetap mandiri dan memiliki kepentingan ekonomi dan agama yang berbeda-beda. Pada masa lalu, Etruskan diperintah oleh raja-raja, tetapi kemudian berubah menjadi pemerintahan republik oligarkis pada abad ke-5 dan ke-4 sebelum Masehi. Agama dan mitologi Etruskan sangat kompleks dan kaya, dan setelah terjadi kontak budaya dengan orang Yunani, dewa-dewa mereka mulai mirip dengan dewa-dewa dalam Pantheon Olympian.
Meskipun agama Etruskan memiliki kesamaan dengan agama Yunani dan Fenisia, namun pada dasarnya tetap memiliki keunikannya sendiri. Dewa utama Etruskan adalah Tinia, penguasa langit yang secara permukaan serupa dengan Zeus tapi nggak sepenuhnya sejalan. Lalu ada Dewi Minerva atau Minerva. Dia adalah salah satu dewi terpenting dalam agama Etruskan dan hampir setara dengan Dewi Athena. Nah, nama dewi kebijaksanaan Romawi yaitu Minerva berasal dari Minerva. Agama Etruskan memiliki banyak dewa yang terkait dengan adat masa lalu dan budaya Yunani Romawi. Namun mereka cenderung lebih terkendali dan fungsional daripada dewa-dewi Yunani mereka. Acara olahraga seperti tinju, gulat, dan balapan kereta sangat populer di Etruskan dan Fanum Voltumnae merupakan suaka suci yang sangat penting bagi orang Etruskan. Wanita Etruskan menikmati kebebasan dan otonomi yang lebih besar daripada wanita Yunani Romawi dan bahkan menjadi pemimpin terkemuka dalam kehidupan beragama sebagai orakel dan pendeta yang mempengaruhi keputusan politik. Nah, sebenarnya orang Yunani juga mempunyai wanita yang terkemuka seperti Sibyl, yaitu peramal perempuan. Nah, terus kita lanjut ke Perang Etruskan. Perang Etruskan pada awalnya tuh kecil. Pada masa Villanova, para pejuang membentuk kaum bangsawan elit sosial. Mereka melindungi diri mereka sendiri dengan memakai helm dan baju besi perunggu, serta membawa tombak besi javelin, pedang, dan perisai dalam pertempuran. Pertempuran tersebut biasanya dilakukan dengan jarak dekat dan melibatkan masyarakat kelas bawah yang bertempur dengan berjalan kaki, sedangkan yang lebih kaya menggunakan kuda atau kereta perang. Keberanian dalam pertempuran lebih dihargai daripada kekuatan kelompok, dan pejuang seringkali harus melewati diri mereka sendiri di medan perang yang sangat ganas. Selama perkembangan masyarakat Etruskan, militer mereka juga berkembang dengan adopsi senjata dan baju besi dari perdagangan dengan orang Yunani. Kasta prajurit masih merupakan elit dalam masyarakat, dan pada abad ke-6 sebelum Masehi, mereka mulai menggunakan senjata dan baju besi yang menyerupai hoplites Yunani. Formasi phalanx yang diapit oleh kavaleri menjadi formasi yang seragam dan efektif secara universal dan diadopsi oleh Romawi sebelumnya. Militer Etruskan lebih disiplin daripada nenek moyang mereka dari era Villanovan. Phalanxnya Etruskan sering diperkuat oleh pasukan yang lebih ringan, seperti prajurit dengan baju besi yang lebih ringan atau pasukan kavaleri. Tidak seperti Yunani, para aristokrat Etruskan sering ikut bertempur dengan pasukan mereka, sementara rakyat biasa diperbudak untuk memperluas kekuasaan Etruskan atas wilayah Italia. Namun, kejayaan mereka tidak berlangsung selamanya dan kejatuhan mereka terjadi dengan begitu cepatnya. Bagi orang yang memiliki pengetahuan sejarah lama, kejatuhan Etruskan ke tangan Roma terlihat tak terelakkan, tetapi bagi orang zaman dahulu hasilnya tidaklah jelas. Roma sendiri didirikan pada tahun 753 sebelum Masehi dan Etruskan sebenarnya perkotaan yang menganggap bangsa Roma ini sebagai pedesaan yang terpencil selama berabad-abad. Nah, bangsa Etruskan memperkenalkan sistem saluran pembuangan limbah yang berfungsi di kota Roma, lalu memimpin Roma dalam penaklukan suku-suku Latium lainnya dan membangun Circus Maximus yang mengimpor atlet dan pembalap kereta dari Etruskan juga untuk memperkenalkan kegembiraan olahraga publik ke Roma. Dinasti Priscus bertahan selama 2 generasi lagi sebelum akhirnya digulingkan pada tahun 509 sebelum Masehi oleh cucunya yaitu Tarquinius Superbus yang dikenal karena kekuasaannya yang sewenang-wenang dan diasingkan akhirnya selamanya, mengakhiri kerajaan Romawi dan memunculkan Republik Romawi. Ini menandai titik balik dalam sejarah Italia di mana Roma akhirnya mulai tumbuh dan berkembang sementara Etruskan perlahan-lahan merosot. Pada tahun 396 sebelum Masehi, kota Veii berhasil ditaklukkan oleh sang diktator Marcus Furius Camillus setelah 1 abad perang perbatasan. Meskipun kota-kota Etruskan lainnya apatis terhadap kehancuran ini, keputusan Roma untuk mengambil kota secara langsung di perbatasannya telah menjadi hal yang sangat fatal. Negara Etruskan terlambat oleh ketidakmampuan mereka untuk bersatu melawan tentara Romawi kuno yang dinamis. Berabad-abad kemudian, kerajaan Etruskan runtuh sepotong demi sepotong oleh tangannya Romawi.
Dan perlawanan terakhir bangsa Etruskan terjadi pada tahun 298 sebelum Masehi. Nah, pada saat itu bangsa Etruskan akhirnya membentuk persekutuan untuk melawan Roma yang bersekutu dengan Galia dalam perang. Namun mereka dikalahkan dan kekalahannya itu menghancurkan semua harapan Etruskan untuk mempertahankan kemerdekaannya. Kota terakhir Etruskan bernama Volsini jatuh ke tangan Roma pada tahun 264 sebelum Masehi. Meskipun sudah ditaklukkan, budaya dan bahasa Etruria bertahan selama 300 tahun lagi di bawah kekuasaan Romawi kuno. Namun pada tahun 90 sebelum Masehi, perang sosial memperoleh kewarganegaraan penuh bagi kota-kota Etruskan dan ini mempercepat asimilasi mereka dengan budaya Latin. Akhirnya budaya dan bahasa Etruskan hilang. Lalu pada sekitar tahun 30 Masehi, bahasa dan budaya Etruria berakhir. Meskipun begitu, warisan budaya Etruria terus bertahan dan menjadi bagian penting dari perkembangan infrastruktur Romawi seperti saluran air dan jalan beraspal. Simbol-simbol otoritas Romawi seperti toga, wajah, dan kebiasaan awalnya terinspirasi dari bangsa Etruskan. Lalu teknologi seperti penggunaan trompet kuningan untuk menyampaikan pesan dalam pertempuran juga mengikuti teknologinya Etruskan. Bahkan ikonnya pilum dan skutum berevolusi dari desainnya Etruskan yang merupakan keterampilan dalam pengerjaan logam untuk pengrajin ahli dari bangsa Etruskan. Ya, jadi pada umumnya orang-orang Romawi ini berhutang banyak pada mereka.